Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya Mas Nur dari channel Pondok Hipnotis Indonesia. Terima kasih bagi sahabat semua yang sudah subscribe di channel ini, dan yang belum subscribe, jika Anda berkenan, Anda boleh subscribe, dan juga Anda boleh tekan loncengnya. Bagi teman-teman yang sudah belajar tentang ilmu hipnotis, sangat terima kasih yang sudah bergabung dalam kelas online ya, sangat terima kasih sekali. Dan mungkin Anda yang baru menemukan channel ini dan berminat untuk belajar, silahkan nanti saya berikan nomor WA di kolom video dan juga di kolom deskripsi. Anda bisa bertanya-tanya via WA. Terima kasih teman-teman yang sudah mensupport channel ini ya, alhamdulillah. Jadi berkat dukungan Anda pun channel ini alhamdulillah berkembang gitu ya. Dan tak lupa saya Mas Duk mendoakan kepada Anda semua pemirsa di channel ini agar selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari mara bahaya, dilimpahkan segala rezekinya, dan diberikan kesehatan buat Anda dan keluarga Anda. Amin. Baik teman-temanku, sahabatku semua, dalam pembelajaran hipnotis, beberapa orang yang ikut kelas online saya ternyata sebelumnya juga ada yang sudah belajar ya. Artinya orang yang sudah belajar tersebut sudah mempraktekkan apa yang dipelajari sebelumnya, sebelum bergabung di tempat saya. Rata-rata mereka mengambil kelas di ini teman-teman, kelas di basic ya, di hipnotis untuk pemula. Nah, yang tidak dipungkiri bahwa ketika mereka mempraktekkan yang sudah dipelajari sebelumnya ini, beberapa hal mereka mengalami kesulitan. Salah satunya adalah ketika mereka ini menghipnotis orang lain, tidak semua orang bisa dihipnotis begitu. Mereka mempraktekkan ke beberapa orang, ada yang satu atau dua orang ini berhasil, tetapi ada lainnya juga belum berhasil. Karena menurut mereka itu menggunakan cara atau teknik yang sudah dia pelajari ya. Nah, ini sangat menarik teman-teman. Saya juga mengalami hal tersebut teman-teman, berpuluh-puluh tahun yang lalu lah ya. Artinya ketika baru belajar ini, yang namanya belajar itu butuh proses ya, butuh proses. Jadi saya maklum ketika mereka ini sudah belajar di tempat lain, namun ada yang bisa dan belum gitu. Artinya ketika mempraktekkan, mereka ada yang bisa menghipnotis misalkan 10 orang, ternyata yang berhasil 3 atau 5, yang 5 lain gagal gitu. Nah, yang gagal inilah yang jadi PR ya. Kenapa yang 5 tadi kok bisa, yang 5 lain lagi kok tidak bisa dihipnotis oleh dia gitu ya. Sebenarnya itu simpel teman-teman, karena mereka itu hanya mengandalkan teknik atau cara. Itu penyebabnya, karena teknik itu menunjang ya, cara itu menunjang. Namun yang lebih pokok utama sebenarnya adalah pemahaman tentang ilmu itu sendiri. Ketika di tempat saya orang belajar, sedapat mungkin saya akan memberikan pemahaman yang jelas sehingga peserta itu mengerti ya, tidak hanya asal praktek. Mirip seperti ketika Anda cowok ini misalkan bermain sepak bola, tentunya orang awam pun siapapun juga paham bagaimana cara menendang bola, oke, cara mengiring bola. Namun bedanya dengan para pemain sepak bola yang profesional tentu berbeda dengan orang awam yang bermain sepak bola. Nah, itu kira-kira seperti itu teman-teman. Bagi pemula yang belajar asal teknik ya, hanya mengandalkan teknik saja, itu ibarat orang awam. Mereka tidak paham cara bermain bola. Karena orang awam ini kan tidak ada pelatihnya, tidak ada coachnya, tidak ada trainernya yang mengajarkannya.
Berbeda dengan pemain sepak bola ini yang sudah profesional pun, kita ambil contoh sekelas pemain sepak bola dunia pun ya, yang sudah terkenal, Cristiano Ronaldo misalkan, Lionel Messi, Mo Salah dan lain-lain, yang notabene mereka punya skill di atas rata-rata pun, sampai saat ini pun ketika mereka bergabung di klub mereka masih butuh yang namanya pelatih. Padahal skill mereka kan luar biasa teman-teman, di atas rata-rata ya. Tetapi mereka masih mau menerima yang namanya latihan fisik, latihan apa ya, macam-macam begitu kan. Kemudian latihan tim dan sebagainya. Nah ini harus dipahami ya teman-teman. Karena pelatih ini melihat yang namanya blind spot ya, area tertutup atau area buta yang tidak diketahui oleh peserta atau pemain. Fungsi pelatih ini kan dia melihat jelas, oh ini kekurangannya di sini, kamu harusnya seperti ini. Itu kan pelatih teman-teman. Petinju sekelas Mike Tyson pun yang terkenal mempunyai pukulan yang sekali pukul, bahasa gampangnya ini membuat lawan roboh pun, ini juga butuh pelatih. Dulu namanya Cus D'Amato ya. Jadi apapun bidang profesinya ini butuh pelatih teman-teman, butuh coach, butuh trainer yang membuat Anda ini jadi lebih paham gitu ya, harus apa yang dilakukan. Gini loh, ini fungsi pelatih. Jadi apalagi kalau Anda belajar otodidak ya, belajar otodidak artinya dari referensi buku, kemudian hanya melihat video-video saja. Ini tidak ada yang mengarahkan teman-teman, tidak ada yang membetulkan gitu ya. Di bidang apapun lah, namanya belajar bela diri misalkan, pencak silat, taekwondo, karate, muay thai dan lain-lain pun ada pelatihnya ya. Kita perhatikan ini. Jadi yang namanya pelatih ini sangat penting, guru itu sangat penting sekali fungsinya. Sekolah apapun juga ada gurunya yang mengajarkan, padahal mereka juga bisa membaca sendiri materinya. Tapi guru ini berbeda, karena satu, pelatih atau guru ini yang jelas mempunyai pengalaman yang lebih dibandingkan orang yang belajar. Yang kedua, guru ini dia paham apa yang ingin diberikan. Karena dia paham maka dia mengajarkan. Sedangkan murid atau peserta ini kan dia belajar artinya dia belum paham, makanya dia belajar. Nah, karena ketemu kan, temulah antara peserta atau murid ini dengan pelatih atau guru atau coach tadi. Mengerti ya? Jadi ini fungsinya teman-teman. Yang satu butuh ilmu, yang satu memberikan. Jadi nyambung gitu ya, nyambung. Ya. Karena semalam juga ada yang ngechat saya, belajar ya nggak paham betul ya, pemahamannya kan beda kalau dijelaskan, diajari gitu ya, beda sekali. Anda ibaratkan naik jalan tol shortcut, ada hal yang belum dimengerti akan cepat dimengerti karena ada yang menjelaskan, karena ada yang mengajarkan. Di video ini pun saya tidak mengharuskan atau mewajibkan Anda untuk belajar di saya ya, khususnya tidak sama sekali teman-teman. Itu pilihan ya, mau belajar dimanapun silakan. Namun pesan saya adalah carilah guru ya, carilah trainer, carilah pelatih, carilah coach ya. Meskipun Anda harus mengeluarkan biaya, pasti ya, karena membayar jasa seseorang juga harus kita hargai. Itu adalah langkah tercepat untuk membuat Anda jauh lebih mengerti, lebih paham ya. Tidak usah jauh-jauh, Anda sekolah pun membayar guru untuk mengajarkan. Anak-anak Anda sekolah juga dibayar untuk mengajarkan anak-anak Anda, dan gurunya juga mendapatkan bayar ya, dibayar dari orang tua murid nanti lewat sekolah dan sebagainya. Walaupun di rumah juga orang tua bisa mengajarkan, tapi butuh guru untuk membimbing anak-anak. Begitu teman-teman.
Oke, terima kasih teman-teman. Video ini hanya soal mindset ya, mindset agar ketika Anda belajar tentang hipnoterapi apalagi ya, Anda harus butuh orang yang sudah berpengalaman, orang yang sudah mempunyai track record ya, entah itu sebagai penghipnotis kah atau yang lain-lain, bidang apapun Anda butuh pelatih, butuh coach ya. Saya terima kasih, semoga bermanfaat sharing pagi ini ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.